17. Musyawarah dan mufakat. Musyawarah dan mufakat ialah nilai dalam budaya Melayu yang menekankan penyelesaian masalah melalui diskusi bersama atau musyawarah hingga mencapai kesepakatan bersama atau mufakat. Dengan berprinsip duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, yang berarti semua orang memiliki hak bicara dan dihargai. 18. Keberanian. Keberanian dalam budaya Melayu ialah sikap berani kerana benar, bukan kerana nekat. Seperti berani membela kebenaran dan keadilan, tetapi bijak dan beradab. Tidak kasar dan tidak takut selama berada di pihak yang benar. 19. Kejujuran. Kejujuran ialah nilai utama dalam budaya Melayu yang menekankan berkata dan bertindak benar. Memiliki prinsip, jujur membawa berkah, dusta membawa celaka. 20. Hemat dan cermat. Hemat dan cermat berarti bijak dalam menggunakan harta dan berhati-hati dalam bertindak. Tidak boros, seperti gunakan sesuai kebutuhan, pandai mengatur keuangan, teliti sebelum mengambil keputusan, yang memiliki prinsip, hemat pangkal kaya, cermat membawa selamat. 21. Sifat rendah hati. Sifat rendah hati ialah sikap tidak sombong walau memiliki kelebihan. Dengan tidak membanggakan diri, menghargai orang lain, serta tetap sopan dan beradab dan memiliki prinsip semakin berisi semakin merunduk. 22. Berprasangka baik terhadap sesama makhluk. Berprasangka baik berarti selalu berfikir positif terhadap sesama makhluk. Tidak termudah curiga ataupun berburuk sangka. Menjaga hubungan yang harmonis serta mengutamakan kebaikan dalam menilai orang lain. Dengan berprinsip, bersangka baik membawa damai, berprasangka buruk membawa sengketa. 23. Sifat perajuk. Dalam budaya Melayu, sifat perajuk atau mudah tersinggung tidak dianjurkan kerana dapat merosak hubungan, diutamakan belajar sabar dan lapang dada. Menyelesaikan masalah dengan baik bukanlah merajuk. 24. Sifat tahu diri. Sifat tahu diri berarti menyadari posisi, kemampuan dan batas diri. Tidak berlebihan ataupun melampaui batas, bersikap sopan sesuai tempatnya dan menghargai orang lain serta diri sendiri dengan berprinsip, tahu diri membawa hormat. 25. Keterbukaan. Keterbukaan berarti bersikap jujur, mahu menerima pendapat dan tidak menutup diri, mahu mendengar dan menghargai pendapat orang lain, jujur dalam berbicara, tidak egois dalam mengambil keputusan dan berprinsip terbuka hati, lapang fikiran. 26. Sifat pemaaf dan pemurah. Sifat pemaaf dan pemurah ialah sikap lapang dada serta memaafkan kesalahan dan suka berbagi kepada sesama. Dengan mudah memaafkan tanpa dendam, ikhlas membantu dan memberi serta menjaga hubungan baik dengan orang lain dan berprinsip, ringan tangan memberi, lapang dada memaafkan. 27. Sifat amanah. Sifat amanah ialah sikap dapat dipercaya dalam menjaga dan menjalankan tanggungjawab dengan menepati janji, menjalankan tugas dengan jujur serta tidak mengkhianati kepercayaan dengan berprinsip, amanah membawa berkah, khianat membawa celaka. 28. Memanfaatkan waktu, berpandang jauh ke depan. Memanfaatkan waktu dan berpandang jauh atau singkat mengajarkan untuk menggunakan waktu dengan baik dan berfikir jauh ke depan demi masa depan yang lebih baik. Dengan tidak menyia-nyiakan waktu, bijak merencanakan masa depan serta memikirkan akibat dari setiap tindakan. Yang harus memiliki prinsip, hemat waktu, selamat masa depan. 29. Mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah berarti bersyukur atas segala pemberiannya dan tidak mengeluh. Menerima dengan ikhlas, menggunakan nikmat dengan baik, serta tidak kufur dan sombong. Dengan berprinsip, bersyukur membawa berkah. 30. Hidup sederhana. Adab-adab ini yang diambil dari sunnah dan amalan Melayu tradisional digunakan dalam masyarakat Melayu yang penuh dengan nilai Islam untuk menjaga harmoni sosial, kebersihan jiwa dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Penjelasan berikut disingkat dari sunnah dan amalan Melayu tradisional dan diambil dari kitab-kitab adab dan cerita pantun Islam. 1. Adab makan. Mulai dengan basmalah dan makan dengan tangan kanan dan 3 jari sahaja.
Jangan makan sambil berdiri atau meniup makanan panas dan elak makan terlalu banyak. Ini melambangkan kesyukuran dan mencegah pembaziran selaras dengan sabda Nabi. 2. Adab duduk. Duduk dengan tawaruk seperti tahiyat akhir solat, bersimpuh atau kurfusya dengan hormat dan elak julurkan kaki ke muka orang lain. Ini dianggap oleh orang Melayu sebagai tanda sopan santun di majlis dan menunjukkan rendah hati seperti Rasulullah. Yang ketiga, adab bertamu. Ucap salam, minta izin masuk 3 kali, duduk di tempat ditunjuk dan jangan usik tuan rumah lama-lama. Di Melayu, ini dijaga melalui pantun sambutan, memupuk silaturahmi tanpa mengganggu rezeki rumah. Yang keempat, adab bertetangga. Hormati satu sama lain, bantu jika perlu, hindari usik atau berbagi aib dan tetap bersih. Seperti dalam hadis, budaya Melayu menekankan tetangga sakinah yang memastikan kampung harmoni tanpa konflik. Yang kelima, adab buang hajat. Cari tempat yang bersih, jauh dari masjid atau musola, pakai batu ganjil 3 atau 5 atau air mengalir dan gunakan tangan kiri saja. Ini adalah adat Melayu untuk kebersihan dan malu sesuai dengan sunnah Nabi. Yang keenam, adab tidur. Sebelum tidur, baca doa, tidur miring kanan menghadap kiblat, basuh tangan dan elak terlentang. Seperti yang dilakukan di pondok-pondok Melayu. Orang Melayu menganggap ini sebagai perlindungan dari syaitan. Yang ketujuh, adab berbicara. Bercakap benar, bersikap lembut, menghindari gibah atau fitnah dan diam jika tidak membantu. Ini dihidupkan dalam pantun Melayu melalui mulut ladang pahala yang mempertahankan lisan sebagai pintu ke syurga. Yang kedelapan, mendidik anak. Ajar mereka solat dari usia 7 tahun, ajarkan akhlak sunnah, paksa mereka melakukan solat pada usia 10 tahun jika mereka tidak melakukannya dan doakan mereka seperti kisah Hang Tuah yang mengajarkan adat istiadat Islam. Budaya Melayu menekankan nilai keluarga. Yang kesembilan, doa dan adab berdoa. Angkat tangan anda, hadap ke arah kiblat, puji Allah terlebih dahulu, berdoa untuk diri anda dan orang-orang Muslim, dan hindari meminta sesuatu yang haram. Doa ini biasanya dibaca dalam majlis kenduri di Malaysia yang menunjukkan rasa tawadu. Yang ke-10, berhutang piutang. Elak riba, tanam hutang dan bayar hutang segera jika pihak lain susah. Ulama seperti Syekh Daud Rumi mengingatkan bahawa hutang adalah dosa besar. Perkara kecil macam gosok gigi pun dianggap penting sebagai tanda jaga kebersihan diri dan hormat orang lain. Dalam pergaulan, orang Melayu pantang menggunjing sebab boleh rosakkan maruah dan hubungan tahu. Dalam hal hutang piutang, kejujuran dan tanggungjawab sangat dijaga. Kerana hutang itu adalah amanah. Sifat kikir tak disukai sebab orang Melayu lebih utamakan kebersamaan dan suka berbagi. Rasa malu pula menjadi benteng diri supaya tetap beradab. Setiap perbuatan bergantung pada niat kerana niat baik membawa nilai yang baik. Nilai-nilai ini sering disampaikan melalui syair ataupun nyanyian nasihat. Dalam hidup diajarkan untuk bersabar waktu susah dan bersyukur atas nikmat. Selain itu, bersedekah dianggap mulia kerana dapat eratkan hubungan sesama. Akhir sekali, menepati janji itu tanda kehormatan, manakala dusta wajib dijauhi sebab boleh rosakkan kepercayaan dan nama baik diri sendiri. 31. Beberapa pantangan Melayu. Pantangan Melayu merupakan aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun untuk menjaga keselamatan, kesihatan dan keharmonisan hidup. Aturan ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam situasi tertentu, seperti saat berada di malam hari, saat berada di hutan, ataupun saat berada di laut. Berbagai tanda alam seperti suara burung atau mimpi sering dianggap sebagai firasat. Dalam hal ini dikenal sebagai istilah padah, sebagai akibat jika pantangan dilarang dan kata alamat sebagai tanda akan terjadinya sesuatu. Pantangan juga sangat kuat dalam kehidupan berkeluarga, terutama pada masa kehamilan dan kelahiran. Ibu hamil dilarang melakukan hal-hal tertentu seperti berkata kasar atau menyakiti makhluk hidup kerana dapat dipercaya mempengaruhi kondisi bayi.
Suami pun ikut memiliki pantangan sebagai bentuk tanggungjawab terhadap keselamatan isteri dan janin. Selain itu, ada aturan mengenai makanan, perilaku dan lingkungan yang harus dijaga agar ibu dan sang bayi tetap sehat. Setelah persalinan, ibu menjalani masa pemulihan sekitar 44 hari dengan menjaga aktivitas dan kesehatan tubuh. Bayi yang baru lahir juga dijaga dengan baik agar terhindar dari berbagai gangguan. Secara keseluruhan, pantangan Melayu tidak hanya berisi tentang larangan, tetapi menjadi pedoman hidup yang mengatur sopan, santun, dan perilaku, sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis dan seimbang. 32. Pantang larang seputar hutan, kebun, laut, sungai, dan tapak serta rumah. Pantang larang terdapat juga terhadap sikap kita terhadap alam sekitar, seperti hutan, kebun, laut, dan sungai. Tempat ini bukan hanya dianggap sebagai tempat hidup, tetapi juga memiliki penjaga atau kekuatan tertentu yang harus dihormati. Oleh kerana itu, muncul berbagai aturan tak tertulis yang mengatur perilaku manusia agar tetap selaras dengan alam. Di kawasan hutan, masyarakat Melayu mempercayai tidak diperbolehkan bersiul kerana dipercaya dapat mengundang makhluk halus. Selain itu, mereka juga tidak boleh menyebut nama hewan buas secara langsung seperti harimau, melainkan menggunakan sebutan halus seperti datuk. Dalam kegiatan berkebun, pantang larang juga tidak kalah penting. Masyarakat Melayu percaya bahawa bekerja dengan emosi yang tak stabil seperti marah dapat mempengaruhi hasil kebun. Tanaman tidak boleh dirusak sembarangan kerana dianggap sebagai sumber rezeki yang harus dijaga. Saat mendirikan rumah pula, masyarakat Melayu sangat memperhatikan banyak hal, baik dari pemilihan hari, letak lokasi hingga tata cara pembangunan, kerana diyakini dapat mempengaruhi kehidupan penghuninya. Salah satu bahagian terpenting dalam mendirikan rumah adalah pemasangan tiang seri. Tiang seri merupakan tiang utama yang menjadi penopang rumah secara keseluruhan. Dalam tradisi Melayu, pemasangan tiang seri biasanya dilakukan pertama kali dan sering disertai dengan doa ataupun ritual tertentu. Di laut, pantang larang juga sangat dijaga. Nelayan tak diperbolehkan berkata sombong kerana dapat mendatangkan musibah. Mereka juga menghindari menyebut nama hewan laut tertentu secara langsung. Selain itu, sikap seperti tertawa berlebihan, meludah atau membuang sesuatu sembarangan ke laut juga dianggap tak sopan. Pantang larang di sungai juga tidak kalah penting. Masyarakat Melayu melarang mandi pada waktu-waktu tertentu seperti senja atau malam hari kerana dianggap berbahaya. Selain daripada itu, berkata kasar dan mencemari air sungai juga tidak diperbolehkan. Sebelumnya boleh kenalan dulu sama Bapak? Boleh. Bapak siapa? Nama saya Ambali. Kakak saya Laili. Menurut Bapak, tujuan dari pantangan Melayu itu apa sih? Lebih ke menjaga keselamatan kah atau ada makna lain juga di baliknya? Sesuatu yang tidak dibolehkan, tidak boleh dilakukan dalam suatu tempat atau suatu daerah yang menurut terdahulu orang tua kita itu bisa juga berasal dari karena kebiasaan, karena sebelumnya itu ada yang terjadi, jadi sampai sekarang kan dibuat begitu. Cuman kan kalau Bapak sendiri mungkin yang kebiasaan orang tua kita itu aja, tapi itu apakah itu mitos apa fakta? Macam pantang larang kita duduk depan pintu, lambat dapat jodoh. Yang sebenarnya itu kan Menghalangi orang itu kan tahu pun kan. Ada lagi kalau di sini itu pantang larang yang nama dia berselibung dengan tika. Tahu berselibung? Selimut dengan tika itu bukan tika pandan. Itu kata dia, nanti penyakit kulit. Yang sebenarnya itu kan takut nanti tika terkoyak. Kalau macam di penyengat ini tak boleh berkata yang ini, ya kan? Pantang larang kalau penyengat ini misalnya lelaki perempuan yang belum murid nak pegang tangan, nak berduduk sebenarnya bukan di penyengat aja, mencakup umum. Cuma mungkin di penyengat ini orang merasa
Pegunungan ini kan daerah yang dianggap sebagai daerah yang memiliki sejarah. Menurut Bapak, apakah pantang larang yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya tadi masih dianggap penting oleh masyarakat setempat atau bahkan masih diterapkan oleh masyarakat? Sebagian masih. Kan, karena kita ini kan kalau tak ada dulu tak ada sekarang. Karena dulu mungkin pernah terjadi, dibawa sampai sekarang. Cuma itu aja yang Ya, itu aja yang Bapak jawab kan? sudah, terima kasih banget sama Bapak udah Sama-sama.